Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Bersama saya Mutiara. Pada video kali ini kita akan mulai membahas topik yang baru. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah membahas tools dalam pemodelan dengan alur terstruktur, ya, kalau seperti DFD, ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai salah satu pemodelan berorientasi objek atau yang dikenal juga dengan UML, singkatan dari Unified Modeling Language. Nah, ada beberapa tools di sana, ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan pemodelan datanya menggunakan kelas diagram. Nah, untuk tahapan yang pertama, kita akan belajar yang pertama dulu, yaitu use case diagram. Apa itu use case diagram, penggunanya seperti apa, dan bagaimana cara membuat use case diagram akan dibahas lebih dalam pada video kali ini. Karena itu, disimak videonya dari awal hingga akhir ya. Oke, ini adalah bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu pemodelan sistem berorientasi objek menggunakan UML atau Unified Modeling Language ya. Nah, UML sendiri tadi sudah kita bahas singkatannya dari apa. Dia merupakan sebuah bahasa yang menjadi standar untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti atau perangkat lunak. Membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti atau perangkat lunak, aplikasi tersebut dapat berjalan pada semua perangkat keras, semua sistem operasi, jaringan, serta dapat ditulis dalam semua bahasa pemrograman. Dan memang perlu digarisbawahi, semua bahasa pemrograman ini yang berorientasi objek ya. Nah, karena UML menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti atau perangkat lunak dalam bahasa pemrograman berorientasi objek seperti tadi saya sudah sampaikan, seperti C++, Java, C-Crash, atau VB.NET, ataupun beberapa bahasa pemrograman terkait ya, atau sejenisnya. UML dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam bahasa basic ataupun C. Nah, salah satu tools pada UML itu namanya use case diagram. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa UML ini pemodelannya banyak ya. Ada use case diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram, dan class diagram. Nah, kita bahas satu persatu. Pada video kali ini kita akan mendalami mengenai use case diagram. Use case diagram ini adalah sebuah pemodelan yang menggambarkan perilaku sistem informasi yang akan dibuat. Use case ini mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian apa yang disebut dengan aktor dan use case. Aktor ini bisa berupa orang, proses, ataupun sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi walaupun sistem aktor itu seperti gambaran orang, tapi bisa saja aktor itu bukan berupa orang ya. Jadi bisa saja juga beberapa sistem yang terkait. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sebagai sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Beberapa fungsi dari use case di sini tidak lepas dari beberapa simbol-simbol terkait yang digunakan pada use case. Yang pertama adalah simbol aktor ya, dia bisa berupa orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi. Use case-nya berupa bentuk oval ya. Lalu boundary ini adalah sistemnya. Nah, jangan sampai bikin use case tanpa sistem gitu ya. Karena boundary ini adalah pemisah antara si aktor dengan si sistem. Lalu di sini ada juga beberapa simbol lain seperti include, itu berarti dia termasuk dalam proses tertentu ya. Extend itu berarti tambahan, lalu ada generalisasi berarti dari umum ke khusus, lalu ada asosiasi jadi hubungan antar use case ya. Baik itu dari aktor ke use case ataupun dari use case ke use case yang lain. Nah, contoh
kita bahas dari yang include ya. Include ini berarti kan kalau bahasa Indonesianya termasuk ya. Include ini adalah berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Contohnya aktor login. Nah, pasti dia di dalamnya juga ada validasi username. Atau bisa saja kita melibatkan dan login ini termasuk dalam include juga bisa karena dalam kita mau akses fitur tertentu, login itu merupakan suatu kewajiban dan bagian yang tak terpisahkan. Itu juga bisa ya. Jadi tidak menentu login ini bisa dipisahkan sendiri. Jadi garis asosiasi langsung ke aktor, tapi bisa juga login itu merupakan include dari use case yang lain. Dan perlu dipahami dalam pembuatan sebuah use case itu harus menggunakan kata kerja, misalnya validasi atau verifikasi, kelola, atau misalnya pembuatan apa, pembuatan laporan dan lainnya. Jadi harus diawali dengan kata kerja, bukan fitur yang ada pada sistem. Lanjut di sini ada extend. Extend itu biasanya kalau kita lihat kalau yang di awal include itu garisnya dari dalam keluar. Kalau extend dari luar ke dalam karena dia merupakan tambahan ya. Jadi dia merupakan tambahan. Contohnya kayak gini. Aktor melakukan validasi user. Nah, bisa saja dia juga memvalidasi username dan validasi sidik jari. Dua-duanya boleh ataupun salah satu juga wajib. Nah, perlu digarisbawahi aturan dalam sistem informasi bila mana data itu harus masuk walaupun satu, berarti itu dia mandatori ya, berarti harus ada pilih walaupun satu. Nah, kalau yang boleh ada boleh tidak itu namanya opsional. Nah, pada fungsi extend ini bisa dikatakan fungsional opsional. Seperti apa ya, Bu? Misalnya kayak gini, kalian pesan makannya di GoFood ya. Nah, transaksinya itu harus ada ya. Misalnya kalian nggak mungkin transaksi tanpa ada yang ditransaksikan. Misalnya mau pesan makanan ataupun minuman. Bu, boleh nggak Bu makanannya saya kasih topping nggak sesuai menu yang ada? Boleh ya. Atau beli makanan dan minuman. Nah, boleh. Apakah boleh hanya makanan saja? Boleh. Nah, extend itu seperti tambahannya. Atau sejenis apa lagi ya? Biasanya kalau di salon perempuan tuh fiturnya banyak ya. Sorry, layanannya banyak ya. Atau sekarang juga barbershop juga banyak yang layanannya lebih dari hanya potong rambut misalnya. Mau potong rambut plus masker rambut. Nah, masker rambut itu berarti dia tambahan gitu ya. Extra treatment gitu ya. Kalau treatment primernya itu ya hanya potong rambutnya saja, gitu ya. Lalu ada generalisasi. Generalisasi itu dari umum, dari khusus ke umum ya. Nah, contohnya kayak ubah data, hapus data itu udah termasuk dalam bagian mengelola data. Jadi use case-nya sendiri dikategorikan dengan membuat lingkaran seperti ini ya. Dan arah panahnya dia seperti segitiga namun dalamnya kosong, putih gitu ya. Nah, kita coba dalam studi kasus ya, supaya lebih paham, kita ambil kasusnya sistem informasi perpustakaan. Kita akan coba, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat definisi aktor dan deskripsinya. Kenapa harus ada? Karena aktor di sini adalah bagian yang terlibat terhadap penggunaan sistem. Jadi, fungsi aktor itu harus jelas dan tidak bisa dalam sebuah sistem disamaratakan dengan semua organisasi beda. Contohnya apa, Bu? Misalnya gini, seorang housekeeping atau bagian housekeeping atau mungkin bisa biasanya kita kenal dengan OB gitu ya. Itu kalau di perusahaan besar mereka punya akses ke sistem dalam misalnya mengelola data inventory barang. Misalnya mereka mau ngambil barang pembersih lantai, pembersih kaca, atau alat pel, atau mungkin ambil tisu, itu mereka tinggal ambil lalu isi sendiri. Atau mungkin ada juga yang admin housekeepingnya gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan yang biasanya dia bukan skala besar, dia biasanya langsung minta aja ke bagian procurement atau GA-nya. Misalnya, Bu, saya butuh pembersih lantai. Sudah mau habis, tinggal satu. Oh iya, nah yang ordernya berarti bagian terkait, saya bagian GA-nya. Berarti si housekeeping itu ya, kalau di perusahaan yang pertama, dia punya akses ke sistem karena dia bisa mengelola. Dan dia bisa request, misalnya, saya butuh
tambahan pembersih lantai ataupun yang lainnya. Dan dia bisa mengelola stok. Tapi di perusahaan yang B, karena dia nggak punya akses, maka perannya dia itu digantikan dengan peran yang lain gitu. Jadi nggak semuanya bisa sama ya. Begitupun di perpustakaan. Mungkin ada yang sistemnya serupa ataupun berbeda ya. Nah, contoh lagi kembali ke topik, kita studi kasusnya ke sistem informasi perpustakaan. Contohnya di sini ada petugas perpustakaan, anggota atau pengunjung perpustakaan. Pasti beda ya, kalau petugas perpustakaan pasti dia yang mengelola ya. Dia yang bertugas menjaga data dan dia memiliki hak akses untuk pengelolaan data pustaka, anggota dan proses peminjaman pustaka. Nah, kalau anggota dan pengunjung itu belum tentu pengunjung perpustakaan itu merupakan anggota. Bisa saja dia hanya pengunjung biasa, lihat-lihat, tapi dia bukan anggota. Itu juga bisa. Hanya skopnya juga harus jelas ya, atau skop dari atau hak akses dari setiap usernya harus jelas. Nah, lalu di sini ada definisi use case. Definisi use case itu adalah kita bikin lingkaran-lingkarannya itu. Misalnya di sini ada login, logout, mengelok pustaka, memasukkan pustaka, dan mengubah pustaka. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa harus ada kata kerjanya, gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembuatan skenario use case. Nah, jadi dari beberapa use case yang sudah kita buat, tadi ada login, logout, dan seterusnya ada 5. Nah, kita harus definisikan per use case tersebut dalam sebuah skenario use case. Nah, di sini kita ambil contohnya use case-nya yang login ya. Di sini ada 2 skenario, ada skenario normal, ada skenario alternatif. Kalau skenario normal itu artinya alur normal saat sistem itu digunakan. Kalau skenario alternatif itu kalau sistem tersebut eh, alurnya itu tidak sesuai dengan normalnya gitu ya. Contohnya kayak gimana? Login. Jadi kita kan pasti suka masukin username dan passwordnya ya. Lalu di sini memeriksa valid tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel petugas. Nah, contohnya ini kita loginnya ke petugas perpusnya ya, karena dia mau login gitu. Lalu masuk ke aplikasi pengelolaan data perpustakaan. Nah, endingnya si user atau di sini adalah petugas, dia melihat dan masuk ke aplikasi. Endingnya harus di user ya, karena kan tampilan akhirnya ada di user tersebut ya atau aktor terkait. Nah, skema alternatifnya misalnya lupa password nih. Masukkan username dan password ternyata memeriksa tidak validnya masukan ternyata kalau nggak cocok pasti menampilkan pesan login yang tidak valid ya. Lalu memasukkan username dan password yang valid, nyoba lagi, memeriksa lagi dan akhirnya kalau sudah berhasil masuk ke sistemnya ya. Masuk dan melihat dan masuk ke aplikasi terkait. Kalau dalam hal ini adalah sistem pengelolaan data perpustakaan. Nah, contoh sistem informasi perpustakaan ini kita ambil yang sederhana aja ya. Kalau memang terlihat dari sekilas itu kok kayaknya rumit banget ya, Bu. Sebenarnya tidak. Kita bisa lihat dari seperti ini. Kata kuncinya adalah kita memperhatikan dari arah generalisasinya, karena dia kan merupakan dari khusus ke umum ya. Jadi intinya kita lihat ada berapa user di sini atau berapa aktor di sini. Kita lihat dari stickman ya. Stickman di sini kita lihat bahwa, ntar saya pakai proyektor dulu supaya lebih jelas. Di sini ada petugas perpustakaan dan anggota atau pengunjung perpustakaan. Kita lihat di sini ada garis asosiasi. Nah, ini harus ada boundary ya. Boundary ini adalah dia yang memisahkan antara si aktor dengan si sistem. Sini ada petugas perpustakaan dia mengelola peminjaman. Mengelola peminjaman itu dia melibatkan apa saja. Ternyata dia ada simbol generalisasinya ada melihat peminjaman, mencari peminjaman, menghapus peminjaman, dan mengubah peminjaman. Selain itu dia juga mengelola anggota. Mengelola anggota itu melibatkan apa saja? Memasukkan anggota, mengubah, menghapus, mencari, dan melihat. Lalu di sini ada apa lagi? Validasi. Validasi apa saja? Login, logout, dan memeriksa status login. Petugas perpustakaan juga di sini ada mengelola data petugas. Dia bisa memasukkan, mengubah, menghapus, melihat, dan mencari. Dia juga bisa apalagi nih di sini? Oh, mengelola pustaka.
bisa memasukkan, mengubah, menghapus, melihat, dan mencari pustaka. Untuk anggota dan pengunjung perpustakaan, kalau dilihat dari sistem usulan yang ada atau sistem informasi yang dibentuk, dia bisa mencari pustaka terkait, misalnya nyari buku apa nih gitu ya di perpustakaan tertentu. Sehingga akses yang dimiliki oleh petugas perpustakaan dia lebih banyak dibandingkan anggota atau pengunjung perpustakaan. Nah, ini contoh use case lainnya. Oh, ini dalam bahasa Inggris ya. Di sini ada pasien, ada scheduler atau yang membuat jadwal. Lalu di sini ada dokter sama clerk itu pegawai ya. Nah, pasien di sini dia punya akses untuk bisa membuat janji ya atau untuk jadwal check up ya, kok jadwal kontrol, ada make appointment, cancel appointment. Dari sini juga bisa dia request medication, misalnya dia mau rawat jalan, rawat inap, terapi atau apa. Lalu patient juga dia punya bisa pay bill atau bayar apa ya? Bayar tagihan ya. Dari sini ada mau treatment ini kalau misalnya mau ada tambahan ya, misalnya bill insurance kalau memang ada tambahan. Karena kan terkadang ada beberapa asuransi yang nggak cover semua ya. Contohnya kayak BPJS juga di beberapa rumah sakit besar itu biasanya nggak cover semua gitu ya. Tapi ini nggak ini ya, maksudnya tidak menyebutkan yang lain ya. Ada yang bisa cover semua, ada yang tidak gitu. Nah, di sini kita lihat eh, ada beberapa use case yang fungsinya bisa digunakan oleh lebih dari satu aktor. Berarti dia punya aksesnya. Kayak cancel appointment dan make appointment itu aksesnya adalah pasien dan scheduler yang membuat jadwal. Lalu scheduler dia cek patient record atau melihat rekam medis dari si pasien ya. Di sini ada fungsi include, dia request medication. Di sini ada dokter ya. Nah, di sini ada pay bill misalnya mau ada defer payment. Defer payment itu artinya kalau ada treatment tambahan. Misalnya ada beberapa tadi saya sampaikan beberapa layanan rumah sakit yang nggak di cover gitu. Misalnya mau beli obat kalau di apoteknya ada, tapi ada beberapa obat yang ada tapi nggak di cover gitu. Berarti pembayarannya terpisah. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi dia tambahannya extend gitu. Nah, oh, kita lanjut ke latihan aja ya barangkali supaya lebih paham dan gambarannya juga lebih jelas. Kita coba latihan membuat sebuah use case dari sebuah sistem. Pertama yang harus kita buat adalah mendefinisikan aktor yang terlibat siapa saja, lalu definisi use case yang ada pada sistem tersebut apa aja, lalu kita bikin skenario use case-nya, lalu bikin bagan use case-nya ya. Jadi use case ini nggak dikumpulkan tapi diskusi di kelas aja. Nah, untuk teman-teman yang nggak keajarin sama saya dan mahasiswa umum, boleh kalian silakan coba latihan di rumah ataupun di kampus atau diskusi dengan teman-teman. Kira-kira latihan aja cara membuat use case itu seperti apa. Atau misalnya kalian mau coba analisa dari sebuah sistem atau aplikasi yang ada di gadget kalian juga boleh. Misalnya kayak m-banking. M-banking itu fiturnya apa saja ya? Oh, bisa ternyata bisa transfer, bisa payment atau pembayaran, atau misalnya pembelian gitu ya, pembelian kayak misalnya transaksi e-commerce atau misalnya beberapa e-commerce, sorry, beberapa m-banking yang berbasis syariah biasanya dia bisa bayar zakat, bayar misalnya tabungan naik haji atau dan yang lain-lain gitu ya. Coba silakan kalian coba analisa dari sebuah aplikasi supaya gambarannya lebih jelas dan terarah. Itu ya paling ya. Sebenarnya materi hari ini singkat aja karena eh, harus lebih latihan sih, karena ini lebih banyak ke perancangan. Kita belajar mendesain, nggak banyak di teori. Silakan kalian boleh pelajari dan kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan topik bahasan yang berbeda. Silakan kalian kaji dan pelajari lebih dalam sehingga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Itu aja paling ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa belajar, terus belajar karena belajar itu tugasnya sepanjang masa.
Mau berapapun usia kalian, apapun pekerjaan kalian, belajar itu harus tetap bisa. Nggak mandang usia, nggak mandang gender, makanya belajar terus ya. Itu aja palingnya, sampai jumpa dan jangan lupa di like ya. Itu aja, bye-bye, salam edukasi, bye-bye.